Audio Jungle. Selamat sore Bang Rukmana. Ya, sore. Selamat sore Bang. Sore Bang Rickson. Ya. Hari ini kita berjumpa kembali bincang-bincang jurnalis. Jadi kemarin saya baca berita Bang, berita di Toko Indonesia. Jadi judulnya ada apa dengan media di Indonesia? Mungkinkah ada kekuatan besar yang mengendalikan media di Indonesia sehingga media tidak memberitakan hal-hal yang objektif? Boleh ditanggapi Bang Rukmana? Ya, baik, terima kasih untuk waktunya untuk Bang Rickson ya. Kebetulan berita tersebut adalah saya sendiri yang menulisnya karena itu bentuk keprihatinan saya terhadap bungkamnya media di Indonesia terhadap hal-hal yang objektif gitu ya. Jadi saat itu kan Pemret kami itu kan dipanggil oleh penyidik Mabes Polri, diundang lah untuk dimintai keterangan. Tanggal 19 ya? Iya, kalau tidak salah tanggal 19 waktu itu 19 Juli ya, gitu. Jadi diperiksa dari jam 1 siang. Ya ngobrol-ngobrol sih dari mulai jam 11, jam 10, jam 11, jam 12 sudah ngobrol-ngobrol. Sebetulnya sih lebih tepat dikatakan bukan pemeriksaan. Jadi lebih kepada sharing aja. Jadi penyidik itu sangat profesional ya. Jadi tidak memposisikan Pemret kami itu sebagai orang yang diperiksa. Jadi sangat profesional lah. Lebih kepada sharing bagaimana pengalaman Pak Robin selama bersahabat dengan Al-Zaitun selama 20 tahun kan seperti itu. Sehingga Pemret kami ya merasa justru bahagia saat memenuhi undangan penyidik. Nah ini mungkin sesuatu yang ini juga ya, sesuatu yang unik juga ketika seseorang diundang oleh kepolisian, ungkapannya justru bahagia, gitu kan? Kan nggak ada ya. Biasanya kita kalau menerima panggilan polisi itu kan panik gitu ya. Ini justru bahagia. Takut. Ini justru bahagia. Ya, kenapa Bang bahagia? Ya menurut Pemret kami karena dengan diundang oleh kepolisian, Pak Robin ini bisa menceritakan apa saja yang dilihat dan dirasakannya selama 20 tahun, gak main-main ya. Jadi kalau Ken Setiawan bilang 2 tahun, yang lain-lain berapa tahun, ini kalah dengan Pak Robin ini ya. Pak Robin Simanjuntak itu sudah 20 tahun mendampingi atau bersahabat dengan Syekh Abdul Salam Panji Gumilang. Maka ketika ditanya oleh penyidik, ya itu sangat mudah dengan menjelaskannya. Ya, bahkan penyidik pun diberikan sebuah buku, yaitu Al-Zaitun. Nah, iya, bukunya itu Al-Zaitun Sumber Inspirasi. Jadi kalau mau tahu bagaimana perasaan dan seperti apa fakta-fakta yang ada di Al-Zaitun, ya ada di dalam buku itu. Ya. Bahkan suratnya Pak Robin kepada Presiden dan kepada Kemenkumham juga dilampirkan, masuk di dalam keterangan saksi tadi. Nah, sebelum dilanjut Bang, tadi aku bilang diperiksa jam 1. Iya. Tapi di suratnya itu kalau nggak salah undangannya jam 10 ya. Ya, memang. Kenapa diperiksa jam 1? Ya, karena waktu kami datang, Ya. itu memang hari Jumat, ya. Yang kedua memang penyidiknya belum ada, gitu. Mungkin karena hari Jumat juga. Karena hari Jumat kan ya. Bahkan itu terpotong jam 12 itu break gitu kan.
jam 11.30 sudah break karena mau penyidik. Waktu break dikasih makan nggak? Wah itu luar biasa. Disitulah makanya kami berterima kasih juga kepada penyidik ya Polri dalam hal ini, karena kami juga betul-betul dilayani ya oleh kepolisian. Kami di situ ada hampir 8 orang, 8 orang ya, gitu mendampingi pemret kami, dan kita dikasih makan. Luar biasa ya. Mantap ya. Alhamdulillah tuh luar biasa gitu. Makannya kalau nggak salah 2 kali deh. 2 kali makan. Iya Sampai jam berapa? Ya kita sampai jam 10. Oke, Kita jam 10 malam ya. Kita jam 10 malam. Jadi jam 22 gitu. Kita sudah selesai pemeriksaan. Dan setelah itu kami turun seperti biasa. Ternyata di bawah banyak banget media. Jam berapa itu? Sekitar jam 23 atau 22.30-an. 11 malam ya. Gitu. Media apa aja itu bisa di Banyak gitu. Banyak ya, Media besar lah. Saya lihat di situ ada TV One, kemudian ada iNews, ya kan. Banyak lah. Pokoknya media-media besar lah itu, korporat besar itu. sudah nunggu di bawah ya. Sudah nunggu di bawah. Dan semua Diwawancara. Diwawancara ya. Semua melakukan wawancara. Ya kan? Nah, di situ juga ya Pak Robi mengungkapkan bahwa Apa yang disampaikan? ya, jadi pemret kami mengatakan bahwa saya hadir di sini sebagai dipanggil oleh penyidik, inisiatif penyidik lah. Jadi yang memanggil Pak Robin sebagai untuk dimintai keterangan itu adalah penyidik, inisiatif penyidik sendiri. Karena mungkin ada rekam jejak di situ bahwa Pak Robin itu adalah orang yang Sahabatnya ya. bersahabat lama Dengan Syekh ya. dengan Syekh. Jadi kita bisa melihat bahwa ada sebuah niat baik, itikat baik dari penyidik untuk menggali fakta-fakta yang objektif di situ. Karena yang dipanggil adalah Pak Robin, ya kan? Kalau yang dipanggil itu Ken Setiawan mungkin lain lagi ceritanya kan, seperti TV-TV gitu ya kan. Pasti rame ya. Yang dipanggil barisan orang sakit hati semua itu, ya kan? Orang-orang yang memang sudah berbuat yang memang bisa dikatakan ya kenapa keluar dari Al-Zaitun tentunya ada masalah kan gitu kan, seperti itu. Diwawancara oleh semua TV-TV itu, ya semua media lah gitu. Dan Pak Robin di situ menyampaikan bahwa saya senang dipanggil ke sini karena saya bisa mengungkapkan fakta-fakta kebenaran Al-Zaitun. Dan kalau ingin tahu Al-Zaitun ya tanya saya memang. Menurut beliau seperti itu karena saya sudah bersahabat selama 20 tahun. Seperti itu. Jadi bahkan di situ Pak Robin juga memberikan masukan kepada Menko Polhukam, ya kan, bahwa tidak perlulah membuat framing di media massa tentang Al-Zaitun itu ya terindikasi ada aliran dana yang tindak pidana pencucian uang, ada kan seperti itu kan. Kemudian ada terindikasi berafiliasi ke gerakan radikal atau NII. Jadi pemret kami berpesan sebagai Menko Polhukam tidak perlu berpolemik di media massa. Karena sebagai Menko Polhukam itu kan dia sakti banget tuh. Ya, atas instruksi presiden dia bisa membawa seluruh instrumen negara. Ada BIN, ada BAIS, ada Kemendagri, ya kan? Ada Kapolri, ada Kemenak. Apalagi yang mau dibawa? Bawa semua ke Al-Zaitun. Teliti, investigasi, klarifikasi, dalam bahasa Islamnya tabayun. Silakan mau 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, lalu simpulkan apa yang terlihat dan apa yang terjadi di sana. Tidak menyebar, tidak membuat tadi framing. Framing itu kan sebuah pembingkaian opini gitu. Nah seperti itu.
Nah, yang menarik nih Bang, katanya yang diperiksa duluan mantan wakil bupati ya, si Oh ya, si Lutfi Hakim. Lutfi Hakim. Lutfi Lutfi Hakim. Hakim. Terus kalau nggak salah beritanya langsung tayang ya. Luki ya? Luki. Tapi Pak Robin Ya. udah Ya, justru ini mengapa saya membuat tulisan ada apa dengan media di Indonesia. ya. Inilah sebabnya mengapa wawancara Pak Robin dengan media-media besar tadi tidak ada yang tayang. Satu pun tidak ada yang tayang. Ada sesuatu berarti. Nah itu yang Kecuali Wira TV. Iya kan? Gitu. Artinya gini. Jadi makanya judul tulisan saya itu adalah ada apa dengan media di Indonesia? Kok sepertinya benar apa yang dikatakan oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak? Kok sukanya dengan info-info yang hoax? Begitu disajikan fakta yang disampaikan oleh seorang Robin Simanula, sahabat saya selama 20 tahun, kok itu tidak diangkat gitu. Jadi masyarakat itu- Indonesia harus cerdas nih ya. Sekarang Iya. lihat media-media yang begitu banyak. Artinya itu objektivitasnya dia sebagai media ini sudah hilang. Jadi kelihatannya hanya mengejar viewer, ya kan? Rating. Hanya mengejar rating saja. Ya kan? Jangan-jangan Bang, jangan-jangan ada juga di balik Kekuatan di- besar. kekuatan besar ini. Maksudnya nggak diberitakan. Ya, ada skenario lah. Iya. Jangan-jangan ya. Ya bisa saja ya, karena segala sesuatu memang adalah. Ya akhirnya kita kan jadi berkesimpulan demikian. Iya. Ada sebuah kemungkinan ada sebuah kekuatan besar, ya kan? Itu bisa, kekuatan besar itu bisa berupa uang, ya kan? Disebut kekuatan itu bisa berupa uang, bisa berupa kekuasaan, ya, yang mengendalikan media-media ini, ya kan? Ya artinya jangan-jangan, ya kan? Jangan ada udang di balik-balik. Gitu. Akhirnya kan seharusnya kan jangan sampai ya, jangan sampai lah, karena kan media ini seharusnya independen, Betul. gitu kan? Karena kita profesi wartawan itu kan sudah jelas, kita dasarnya adalah Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 99, ya kan? Jadi yang namanya media, yang namanya wartawan itu harus memberitakan sesuatu sesuai fakta. Betul. Bukan berdasarkan informasi yang hoax tadi. Nah, yang disuguhkan oleh Robin Simanjuntak ini adalah fakta. Selama 20 tahun bersahabat dengan saya, itu selalu ditulis dalam tokoh Indonesia. Makanya kalau ingin tahu aja itu sebetulnya dibuka saja websitenya tokoh Indonesia. Di situ lengkap, ya kan? Dari tahun 2000-an lah. Tapi kan masyarakat Indonesia nggak suka Malas baca. baca, itu Enak, masalah. dia sukanya potong-potongan video. Iya, betul, iya. Giliran yang potong-potongan video mereka suka ya. Iya, mungkin bisa ditambahkan barang ini. Silakan. Ya, sedikit kami tambahkan. Jadi kalau kita mencermati perkembangan kasus Zaitun dan juga Syekh AS Bandi Gumilang, memang dari awal sudah terlihat sekali adanya framingnya. Sangat terlihat kalau kita sebagai praktisi jurnalis ini ada sesuatu yang tidak semestinya disampaikan, diungkapkan oleh para pejabat negara, Iya. pejabat publik. Karena apa yang kemudian disampaikan oleh pejabat negara, pejabat publik, yang semuanya itu bersumber daripada sebuah asumsi, gitu, bukan fakta dan data tadi. Makanya yang terjadi sekarang adalah penggiringan opini, gitu. Maka sekarang masyarakat beramai-ramai itu memberikan sebuah tuduhan, memberikan sebuah justifikasi, gitu kan? Tapi sekarang masyarakat sudah mulai Ya. tahu nih sedikit-sedikit. Kenapa seperti itu? Karena media pun hari ini kita melakukan sebuah perimbangan berita yang berimbang, gitu, menyampaikan pemberitaan yang berimbang.
gitu, diniasi oleh Masuk Wira TV ya. salah satunya Bang. Gitu. Kenapa? Karena saya sebagai jurnalis melihat dan menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana saya ada di tengah-tengah para demonstran itu, yang mereka semuanya terprovokasi oleh berita-berita yang kemudian dia lihat dan dia dengar dari media-media, yang semua itu sudah terframing, gitu, yang dikatakanlah Syekh Panji Gumilang itu adalah komunis, padahal nyata-nyata itu adalah potongan TikTok, kan gitu. Kemudian Al Zaitun terjadi penyesatan, Al Zaitun kemudian menyimpang, Al Zaitun harus ditutup, Al Zaitun harus dibekukan. Semuanya itu kan dia dengar dan dia dapatkan dari pemberitaan di media, gitu. Yang semua itu diucapkan, dilontarkan oleh pejabat-pejabat publik itu, gitu. Ini bahayanya media, gitu. Ketika media sudah tidak independen, ya kan, sudah berdiri di atas kepentingan sesuatu golongan atau kepentingan, jangan tanda kutip tadi itu, orang yang mempunyai kekuatan besar tadi, sebagai salah satu pusat media, sebagai salah satu contoh aja ya, itu kegiatan satu suro itu ya itu kan dilaksanakan setiap tahun itu. ya rutin Jadi yang dikatakan oleh Wakil MUI Jawa Barat ya. seolah-olah Rafani Ahyar, iya ya Syekh Abdul Salam Panji Iya. Gumilang mengadakan acara satu suro itu seolah-olah adalah untuk kamuflase, ya, untuk mengelabui mengelabui. Padahal itu kegiatan rutin setiap tahun. Ada apa ini Gitu. pejabat-pejabat Ini framingnya luar biasa begitu gitu. Padahal justru di situ harus kita lihat bahwa itulah bentuk konsistensi ya. AS Panji Gumilang di dalam menyuarakan toleransi dan perdamaian. Dari dulu tahun 2099 sampai sekarang tidak pernah berhenti, meskipun hari ini Al Zaitun sedang diterpa badai fitnah. Itu kan bentuk konsistensi sebetulnya, kecuali baru dilakukan sekarang kan gitu Nah, ya. kembali lagi Bang ke ada apa dengan media kita nih. Iya. Jadi mungkin terakhir Bang. Jadi media kita itu seharusnya bagaimana Bang? Ya, kalau kita tadi lagi-lagi ya, kalau jurnalis, kalau media kan memang dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Itu saya rasa semua wartawan tahu itu, ya kan? Karena wartawan itu ikut yang namanya uji kompetensi wartawan (UKW), ya kan? Di situ Tapi kan sekarang banyak wartawan ini Bang, maksudnya dia punya YouTube udah jadi wartawan. Jadi karena saking gampangnya jadi publikasi, disinilah terkadang, ya kan? ya, Ya tadi gimana ya? Orang bangsa kita ini terlalu tadi kalau hal-hal yang jelek gitu kan, sepertinya cepat banget gitu. mungkin KPI ya, komisi Ya mungkin ada saran untuk KPI ya, itu semestinya ya menindaklah media-media setuju Bang. yang selalu memframing, ya kan, menggiring Ya, memberikan opini, kita menyudutkan opsi. orang lain gitu. Artinya gini, contoh lah ya, contoh. Bagaimana seorang DPO, status hukum orang itu DPO, Imam Supriyanto itu DPO, Jadi narasumber. gua dijadikan narasumber gitu. Ini orang sudah cacat, ini orang sudah buronan gitu. Kok bisa-bisanya ini orang dijadikan narasumber dan dipercayai keterangannya? Ya. Padahal di dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung sudah jelas itu. Dia adalah residivis dan dia adalah DPO. Yang lucu lagi, kayak Setiawan juga lucu lagi nih. Di sana juga ini orang secara logik ya. Ini kalau MUI adalah sebuah organisasi yang menjaga kemurnian Islam, seharusnya juga menegur Setiawan yang berani-beraninya menuduh santri di Al Zaitun itu diperbolehkan berzina. Ya. Berarti menuduh dong. Ya. Nah, sementara dalam hukum Islam, dalam syariat Islam, menuduh seseorang berzina itu minimal ada 4 orang saksi. Benar nggak? Ya. Dan itu benar-benar harus menyaksikan itu 4 orang itu, bukan katanya.
Bisa ada orang berzina, 4 orang tuh melihat betul begini. Oh lu berzina, sampai itu betul kelihatan, itu dalam Islam tuh. Jadi nggak bisa itu. Seharusnya itu ditegur juga dong. Jangan hanya Al-Zaitun saja yang ditegur. Kalau memang memposisikan diri sebagai ormas yang diamanatkan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Terus dia bilang pernah mengatakan 15 orang santri dugem. Nah, dugem. Pertanyaannya, dia orang benar atau enggak, orang baik atau enggak? Kalau orang baik dilarang, bukan diantarkan. Ini kan jadi lucu ya. Dia mengantarkan, loh kok diantarkan? Bukannya dicegah? Kan sebagai muslim harus mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu sebagai muslim punya kewajiban itu. Ketika ada orang mau melakukan kemungkaran, itu harus dicegah dengan mulut, dengan tangan, atau dengan doa, kan gitu kan? Kok malah dihantarkan? Bagaimana nih logika sehatnya kan nggak nyampe gitu. Jadi yang ini Bang, untuk closing ini ya, statement ya, maksudnya buat Bang Wiratno nih, ada nggak tentang ada apa dengan media tadi ya? Ya, media. Jadi apa sih fungsi media itu sebenarnya? Jadi biar buat mencerahkan masyarakat Indonesia gitu. Ya tadi sudah disampaikan sama Mana, bahwa media itu harus tegak lurus berdiri di atas landasan pers, undang-undang pers tadi, undang-undang pers nomor 40 tahun 99. Jadi media harus betul-betul sebagai kontrol, gitu. Kontrol sosial ya. Betul, kontrol sosial, kontrol pada kinerja pemerintah gitu, dan juga fungsi media yang lain adalah untuk sebagai edukasi kepada masyarakat gitu. Maka sebaik-baik jurnalis adalah jurnalis yang mampu mengedukasi gitu. Jadi pekerjaan jurnalis itu mulia itu sebenarnya. Mulia sekali kan ya. Jurnalis Berarti kalau ada yang berbelok dia nggak mulia berarti. Dia bilang keempat dalam demokrasi. betul dalam demokrasi. Keempat dalam demokrasi. Ya, makanya sebagai masyarakat juga hendaklah hari ini bisa cerdas, ya kan? Mana media yang memframing, mana yang kemudian akan memecah belah. Sebetulnya ketika insting atau naluri masyarakat itu bekerja, sudah bisa memahami, bisa mengetahui, wah ini media yang kerjaannya hanya membuat perpecahan. Oh ini media yang kerjaannya hanya membuat kegaduhan. Terlihat jelas sekali. Gitu. Makanya kita mengedukasi kepada masyarakat cerdaslah untuk menilai dan melihat pemberitaan di media massa. Mungkin dari Bang Rukmana. Ya, ya mungkin sama ya bahwa sebagai masyarakat, jadi memang kan masyarakat ini butuh informasi. Nah, kewajiban seorang jurnalis adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Tapi kewajiban itu, memberikan informasi itu harus informasi yang benar, sesuai dengan fakta. Ya. Tidak boleh menghakimi orang, ya kan? Katakanlah bahwa Panji Gumilang apa tuh yang sering itu kan, Al-Zaitun bolehkan santrinya berzina asalkan bayar denda 2 juta. Itu kan kalimatnya sudah kalimat menghakimi, padahal belum ada satu keputusan pun di pengadilan yang memang menyatakan Al-Zaitun memang membolehkan itu. Itu kan sudah sebuah kejahatan. Cek juga, Iya. cek juga orangnya. Betul. Jadi itu penghakiman namanya. Ya. Jadi media itu tidak boleh menghakimi orang, menghakimi kesalahan seseorang. Ketika itu dilakukan, rusak negara ini, hancur negara ini. Makanya KPI harus mengambil tindakan. Harus mengambil tindakan. Kalau dibiarkan begitu saja, ya hancur negara ini. Diadu domba akhirnya. Yang demo orang Islam, yang di demo orang Islam juga. Ya kan? Ini Allahu Akbar, ini Allahu Akbar. Nah, terus gimana? Yang tepuk tangan siapa tuh? Nah, ini harus diwaspadai juga itu sebetulnya. Gitu. Demikianlah bincang-bincang kami jurnalis sore ini. Semoga bincang-bincang kami hari ini bermanfaat dan bisa mencerdaskan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bang Wiratno, terima kasih Bang Ya, sama-sama. Rukmana. Mudah-mudahan Selamat sore. Sore Bang.